Ha! Kembali bertemu lagi kita Strong People dimanapun berada dengan podcast bisnisartis.com, yaitu podcast pertama yang menghadirkan informasi dan peluang kerjasama bisnis nyata antara artis dan penggemarnya serta masyarakat umum. Dipandu dan dimediasikan oleh kurikulum sekolah pengusaha.id Indonesia. Oke, Strong People. Inspirasi ini datang dari artis untuk kolaborasi bisnis nyata dengan kamu. Ini yang kita tunggu-tunggu ya, Strong People ya. Kita kehadiran bintang tamu wanita lagi. Ladies and gentlemen, please welcome Andara Airly. Wow. Halo Mbak. Aduh. Ini heboh gitu. Heboh bisa gitu. Mbak, Ya. punten nih Mbak. Ya. Ini kemarin gue keingatan itu tuh gara-gara Apa tuh? berita Mbak lagi viral tuh Mbak. Yang mana? Namanya kemarin yang akhirnya ya alhamdulillah ya itu rumah akhirnya udah selesai. Oh iya. Ya alhamdulillah ya, jadi udah tenang lah sekarang ya. Karena memang banyak tuh gedeng-gedeng itu Mbak. Tapi Mbak untungan termasuk bagus tuh kelarnya kan. Nah, alhamdulillah. Nah sekarang makanya kepikiran sama kita tuh. Mbak Andara tuh kan sebenarnya punya bisnis. Ya, sekarang lagi lagi mencoba Berbisnis ya. berbisnis lah. Tahan bisa dulu. dikatakan Tahan seperti dulu. itu. Nah, tahan dulu Strong People, sabar. Gue tahu. Lu udah lama nunggu kan apa kabarnya ya Andara Airly ya katanya dia. Mbak, izin. Ya. Pengen nanya saya. Kita bersejarah sedikit biar teman-teman Strong People dan Gen Z itu dia tahu siapa sih sebenarnya Mbak Andara itu dulu. Ya. Coba Mbak ceritakan sejarah singkat, padat dan tepat. Awalnya kenapa Mbak Andara itu sampai masuk ke dunia model dulu, artis sampai sinetron juga kalau saya. Nah, coba Mbak, monggo. Sejarahnya gimana ya? Awalnya tuh. Awalnya mungkin di tahun 90-an ya, itu memang dunia media itu belum semarak sekarang. Yes. Belum ada yang namanya digital. Kita semuanya lebih banyak ke cetak gitu pada saat itu. Cetak pada saat itu. Mulai ada audiovisual juga masih kesempatannya juga masih langka untuk orang bisa masuk ke ranahnya televisi gitu kan di tahun itu. Jadi mulai di tahun 95 itu aku ikutan ajang pemilihan model gitu kan. Karena ya tahun segitu mau ditanya sama siapapun gitu ya, semuanya nggak ada yang nggak baca majalah Yes, gitu kan. betul. Karena itulah hiburan kita kan ya Mas ya gitu. Hiburan kita mau majalah yang cuma cerita-cerita doang, majalah gaya hidup sampai politik, koran dan segala macam, itulah hiburan kita. Dan informasi yang kita dapat adalah dari situ. Beda sama kayak sekarang, kalau sekarang kan sosial media semuanya ada kan. Nah, dulu hiburan kita adalah membaca gitu kan. Majalah. Berawal dari situ, ikutan pemilihan dan akhirnya membukakan jalan saya ke dunia entertainment yang ada di Indonesia ini. Gak apa-apa, kita bilang aja. Dulu tuh Mbak ikut pemilihan cover Gadis Sampul. Gadis Sampul ya. Gadis Sampul itu dia majalah kan ya? Gadis, betul. Nah, majalah Gadis. Strong People dulu tuh majalah Gadis, Gen Z terutama nih. Itu tuh waktu itu Mbak juara berapa sih waktu itu? Waktu itu juara 2 sama juara favorit. Juara 2, juara favorit. Juara 1 siapa zaman itu? Namanya Regina Pinkan, anak De Bogor. Regina Pinkan saya nggak sempat dengar perkembangan. Justru yang melejit tuh Mbak dari sana tuh ya? Di angkatan itu ya? aku Siapa aja? ada yang mungkin masih kedengeran namanya Happy Salma. Oh Mbak Happy. Angkatan aku. Iya, terus? Sama satu lagi yang mungkin masih kedengeran juga namanya Dewi Rezer. Oh di Razer dari sana juga. Mbak Deo. Oke. Dari sana berarti waktu Mbak habis juara, terus ada lagi nggak ikutan Gadis Sampul atau ajang lain? Enggak sih, dari situ mungkin karena waktunya juga udah nggak ada ya gitu. Jadi nggak kepikiran untuk coba lagi ya ikut ajang pemilihan yang lain. Karena dari Gadis Sampul aja itu udah membuka peluang banyak banget pekerjaan waktu itu kan. Mulai dari kita setiap hari ada pemotretan, karena mungkin domisili aku juga di Jakarta yang lebih memudahkan untuk kerjanya ya gitu kan. Jadi bolak-balik
warawiri, setiap hari kita ada pemotretan dan lain-lain, dari majalah, kemudian iklan, kemudian merambah lagi ke fashion show gitu ya. Jadi ada beberapa pagelaran-pagelaran, show-show kayak gitu. Akhirnya merambah ke video klip gitu. Jadi banyak peluang dari situ gitu. Jadi kayaknya untuk kepikiran kayaknya pengen nyobain ajang pemilihan yang lain, itu udah nggak ada waktu gitu kayaknya. Karena Jadi itu udah langsung melejit ya, karena dulu Strong People zaman itu memang yang untuk Gen Z nih yang penonton kita dulu emang majalah, radio sama TV ya, TV cuma 3 kalau nggak salah dulu ya. Iya, ya kurang lebih ya. Jadi majalah itu wajib dimiliki oleh seluruh rakyat di Indonesia. Betul, kayaknya itu hiburan ya. Hiburan gitu. benar dulu. Karena mungkin dulu bisa punya TV dan bisa nonton TV, penyiaran TV swasta itu kan dulu kan precious ya, gitu kan. Kita harus effort tuh nggak segampang sekarang. Kita harus ke rumah-rumah yang harus ada parabolanya, harus ada rumah yang ada dekodernya dan berlangganan itu kan dulu. Dan itu kan nggak semua orang punya gitu. Jadi aku aja itu dulu kayak terbatas lah gitu ya, terbatas gitu. Jadi nggak semuanya bisa kita nikmatin gitu. Jadi bersyukurlah Gen Z sama Gen Alpha apalagi ya, bersyukurlah kalian ini. Betul. Iya, bersyukur. Semua fasilitas udah tersedia gitu. Tapi ya balik lagi, sekarang gimana cara penggunaannya biar bijak ya tetap ya itu. Harus bijak sama bagaimana menggunakan teknologi. Nah, kalau pesan sekolah pengusahaan nih Mbak.id ini, gimana caranya teknologi itu kita gunakan untuk mengembangkan aset kita, bisnis kita. Kita gunakan untuk karir kita beneran. Ya. Mbak, dulu itu pertama kali yang masuk ke ke video klip itu di lagu siapa sih dulu? Pertama video klip, aduh aku juga lupa ya video klipnya siapa ya. Padahal emang maksudnya pertama kali video klip banget itu aku lupa jujur gitu, karena waktunya tuh kayak biasanya minggu ini syuting video klip A, besoknya siapa, tapi kan kadang-kadang ada yang ternyata ini duluan yang keluar gitu. Jadi yang paling ingat siapa ada? Kalau yang paling ingat pastinya Singiku. Siapa? Singiku. Oh, yang Singiku. Iya, Singiku. Karena itu pertama bandnya One Hit Wonder ya, bisa dikatakan gitu. Dan sampai sekarang alhamdulillah orang masih banyak yang tahu lagunya gitu, dan udah di remake berkali-kali sama beberapa musisi juga, termasuk kayak Cinta Laura gitu. Waktu itu sempat remake lagunya juga kalau nggak salah. Terus jadi dari situ aku sebenarnya ada cerita lucu tuh masuk gitu di video klip itu, karena aku begitu ditawarin, aku kan nggak dikasih tahu konsepnya ya gitu, dengerin lagunya juga enggak. Jadi kita benar-benar kayak di calling ya, udah seenaknya itu aja gitu, yang kayak early besok syuting ya video klip gini, lokasinya di sini gini, oke udah gitu. Tapi nggak dikasih tahu ininya orang nih loh, nih bandnya ini gini, enggak. Jadi kita ya udah datang aja ke lokasi, begitu datang kok konsepnya begini. Terus aku yang sempet yang kayak, kan di situ aku SMA ya masih SMA, masih SMA bro. Jadi aku lagi yang ngerasa kayak gila nih, gue lagi hype-nya gitu lagi. Terus tiba-tiba gue dikasih konsep yang kayaknya bikin nurunin pasar gitu. Nanti bisa kasih lihat ya footage ya, itu video klipnya bentuknya kayak gimana ya gitu. Jadi biar teman-teman nih yang dengerin cerita ini bisa ngeliat ya kenapa aku cerita kayak gini. Jadi kebayang deh orang lagi SMA, lagi puber-puber, lagi pengennya kelihatannya cantik, lagi pengennya kelihatannya gimana gitu. Tiba-tiba dikasih konsep video klip yang sepertinya menjatuhkan pasar aku gitu ya. Karena ya nanti dilihat sendiri tuh. Karena konsepnya adalah seperti itu, dan tapi tak disangka malah yang konsep seperti itulah yang bikin mungkin karena lagunya juga bagus, makin ngangkat jadinya. Makin ngangkat, terus konsepnya juga unik gitu ya. Orang jadi pay attention-nya juga lebih besar ke klip itu gitu. Jadi itu lumayan, pada saat itu juga sempat jadi juara. Dulu ada ajang yang namanya Video Musik Indonesia.
VMI. Tahu. Pembawa acaranya Mbak Diani Tami dulu. Iya, Mbak Diani Itu Tami, hits banget jadi. Anjasmara. Betul, itu jadi dulu semua video klip baru dari di tahun 90-an itu pasti masuk ke situ gitu. Jadi kita pasti ngeliat tuh, dan itu banyak kategori-kategori dari mulai video klip terbaik, sutradara sampai modelnya. Nah di situ di video klip Singiku itu aku termasuk masuk ke dalam kategori model video klip terbaik gitu. Ya. Tapi waktu itu nggak sempat menang karena saingannya cukup berat gitu. Tapi lumayan udah masuk nominasi aja menurut aku udah ya kayak wah. Karena zaman dulu kan itu jadi center, Mbak. Benar, center banget gitu. Nah dari situ mulailah ada video klip yang lainnya. Cuma yang paling membekas dan orang masih sangat ingat sampai sekarang itu adalah Singiku gitu. Yes. Jadi kalau misalnya kamu Gen Z ya, kamu tanya deh mama papa kamu gitu. Iya, tahu nggak ya? Pasti tahu. Buat Gen Z juga harus tahu. Mbak Andara itu zaman sekalian dulu. Sekalian tuh maksudnya seusia kalian. Itu 200 juta laki-laki misalkan anak Syria nih. Ngeri banget ya. Strong people jangan ketawa-ketawa lu. Ini kan lu udah gue undang nih artis ceweknya yang lu suka dari duluan. Nah ketemu sekarang kan. Kemarin juga ada yang lucu, tiba-tiba ada yang nge-DM gitu ya. Dia bilang, dia cerita, iya dulu itu karena zamannya majalah dan lain-lain. Dia tuh sempat motong foto aku dari majalah, dan karena dia bilang karena gue di kampung gitu ya, gue potong foto lo dari majalah Mbak, terus gue masukin ke dompet dan gue ngarang-ngarang, gue bilang ini cewek gue, dan nantinya pada percaya ini pacar gue. Tapi gue ngakak di sini, maksudnya kayak ternyata ada yang begini, dan gue bilang nggak usah seperti itu. Gue itu juga dulu pas zaman gue SD, gue itu inget banget, gue punya sahabat gue itu kakaknya main bareng sama Thomas Djorghi. Thomas Djorghi kan dia udah model dari tahun 80-an ya gitu ya. Maksudnya pada saat gue SD dia udah samuan gitu ya gitu. Dan kinclong banget kan untuk laki-laki gitu kan. Kita ngeliatnya, wah gila nih ada orang seganteng ini gitu. Terus tiba-tiba one day temen gue, sahabat gue di SD nih, gue masih SD loh. Masih SD. Terus dia pamer ke sekolah, dia bawa foto yang udah dicetak, udah dicetak. Kan dulu zaman foto dicetak di after gitu kan, udah dicetak, dia pamerin ke sekolah. Ini Thomas Djorghi main ke rumah gue, fotolah dia sama kakaknya gitu. Jadi ada Thomas Djorghi, ada geng kakaknya dia nih main emang bener ke rumahnya, yang gue suka main juga ke rumahnya dia gitu. Udah iya. Terus kan fotonya kecil ya. Kecil, terus dicetaknya cuma 2R ukuran dompet. 2R dompet ya. Terus itu kan segeng ya. Jadi fotonya Thomas Djorghi juga masih kecil. Kalau mau gue potong lagi jadi di dompet gue kan jadi kecil banget. Alhasil lo tau nggak? Itu segambreng-gambreng, gue bilang ini fotonya buat gue ya, jadi 2R itu gue minta, jadi ada geng kakaknya temen gue masuk ke dompet gue. Karena gue cuma pengen fotonya sama Dul. Gue lupa kalau gue ketemu sama Dul, gue mau ngasih tahu itu, Dul, gue dulu pernah punya foto lo di dompet gue beserta geng kakaknya temen gue. Yang gue gak kenal itu siapa. Mbak, gue juga pernah punya tuh Mbak. Ini kita jujur-jujuran sedikit lah, strong people. Jangan serius mulu, bisnis mulu ntar ya. Ntar bisnisnya. Nih, dulu tuh Mbak saya tuh ya, saya ngefans lah sama satu artis kita gitu kan. Sebut loh. Jangan. Ntar gak dibukain pintu loh ya. Oh iya. Nanti gue bukain pintu. Iya, ntar tapi kayak Winnie udah tahu. Udah tahu. Istri saya udah tahu. Jangan-jangan belum masanya dia. Yang lucunya gini. Itu benar. Jadi laki-laki itu kalau dia ngefans, gue jadi malu. Itu sampai saya simpan, Mbak. Saya punya koper kesayangan. Jadi kalau diusir dari rumah, diusir dari rumah, bawa itu koper kemana-mana gitu. Kan rumah nomaden saya. Itu selalu ada. Itu pasti buka, jebret. Itu ada foto dia tuh. Dari majalah. Kayak langsung flashback dong lo ya tadi pas ceritain ya. Itu bener-bener laki banget. Makanya itu adalah enaknya di zaman dulu gitu ya.
kita tuh bisa dengan bebas kita setiap majalah itu biasanya suka ada gratisan poster-poster yang bisa kita sobek, kita tempel di dinding kamar gitu. Nggak ada tuh rumus-rumus matematika yang katanya harusnya dihafal ditaruh di dinding kamar, nggak ada. Ketutupan sama poster-poster artis semua. Kalau kamar gua dulu zamannya New Kids on the Block. Oh, New Kids on the Block. Jadi semuanya gitu. Sama itu juga tuh, emang zaman itu New Kids on the Block, terus Vanilla Ice kalau saya. Oh iya, Vanilla Ice. Ya begitulah. MC Hammer. Sama nih Chris Cross. Oh iya. Chris Cross BG. Gila tuh zaman itu. Jam. Bener. Iya. Nah, jadi seru deh kalau ngomongin tahun 90-an kayaknya nggak ada matinya ya. Dan nggak terulang lagi tuh Mbak. Benar. Nungguin juga katanya circle-nya akan berputar tapi belum ya kalau kayaknya ya. Kalau teknologi itu kayaknya berat. Ya itulah analisa bisnis itu emang udah ngikut aja sampai itu aja teknologi. Iya benar. Nah jadi Strong People sekarang yang kita masuk ke sesi yang benar-benar kita tunggu-tunggu. Mbak Andara sebelum masuk ke bisnisnya Mbak Andara nih. Itu kemarin sempat menghilang itu kenapa? Emang karena fokus ngurusin anak apa segala macam apa gimana? Sebenarnya sih nggak menghilang ya, lebih ke arah gini aja mungkin. Aku kan mulai berhijab itu tahun 2014. Oh 2014. 2014. Terus sebelumnya juga udah mulai jenuh di dunia entertainment ya, kebayang ya Mas ya, aku dari tahun 95 gitu ya. Gitu. Dengan industri yang gitu-gitu aja gitu loh. Maksudnya mau berkembangnya juga ya apa yang kita kerjakan, kontribusinya kita sebagai profesional dalam bekerja itu ya begitu-gitu doang gitu kan gitu. Iya boring juga ya. Boring gitu. Jadi ya aku ngerasa aku ada kejenuhan yang sangat amat gitu ya di dunia entertainment. Aku nggak ngerasa karena balik lagi kita kan pekerja seni ya, kita harus ada passion di situ. Betul. Begitu industrinya sudah mulai berbenturan dengan passion kita ngerasa kayak, aduh, kita kok kerja jadi kayak dibudaki oleh industri dengan dan harus mengikuti tren-tren yang ada, sedangkan bertentangan sekali dengan jiwa passionnya kita gitu. Jadi sama aja kayak misalnya Mas Luki bikin lagu, tiba-tiba tuntutan recording label harus begini ya bikin lagunya. Lah, gue karakter gue cuma bisa bikin lagunya seperti ini. Oh tapi nggak bisa Ki, ini trennya ada seperti ini, lo harus iniin biar lo laku. Nah kan susah. Nah seperti itulah gitu. Jadi aku kasih gambarannya juga yang kurang lebih seperti itu. Jadi dari situ aku mulai ngerasain jenuh. Terus ditambah juga aku berhijab gitu kan, jadi ininya juga udah mulai makin mengecil ya skopnya gitu ya. Jadi udah mulai aku mungkin lebih memilih juga kira-kira ranah-ranah pekerjaan seperti apa yang oke, apa enggak aku masuki gitu ya. Karena ya kalau dari acara-acara yang dulu aku hosting itu di TV, aku kan banyaknya di presenter gitu. Itu acara-acara musik itu kan udah tidak seperti dulu pada saat aku membawakannya gitu. Dimana ya musik itu aku seneng musik gitu ya, karena aku emang hidup dari situ gitu ya. Itu udah jadi kayak keluarga buat aku gitu, ketemu orang, ketemu teman-teman baru di lingkungan yang baru, biarpun itu semuanya musik, biarpun aku tidak bisa main musik, tapi setidaknya oke, aku ketemu hari ini ke Mas Luki, aku tanya lagi bikin proyek apa, gini ada ilmu buat aku. Benar. ada chemistry yang akhirnya kita bangun di sini. Betul. Nah begitu konsep yang mereka tawarkan akhirnya sudah berubah, udah mulai jadi lawak-lawak, dan akhirnya bintang tamu yang akhirnya cuma jadi penonton ikut ketawa doang, tapi mereka tidak bisa menyampaikan bahwa gue ada promo nih yang lagi gue jalanin. Jadi usahanya mereka tuh kayak sia-sia gitu loh. Padahal sebenarnya ini adalah wadahnya mereka saat itu gitu. Gak gampang loh buat musisi bangun pagi gitu kan.
Istilahnya gitu kan, makanya tiba-tiba tuh acara TV pagi-pagi kenapa tuh musisi pada pakai kacamata hitam ya kan matanya masih pada merem semua coy gitu ya. Jangan ngerasa oh mereka kelihatan lebih ganteng, enggak gitu karena mereka tidur. buka begini matanya masih sembab semuanya karena baru tidurnya jam 3 tiba-tiba harus standby di lokasi jam 6 jam 5 itu ya seperti itu. Jadi aku sangat menghargai dengan nggak gampang orang buat membuat lagu, kemudian akhirnya mereka memproduksi dan akhirnya diterima oleh label gitu kan. Terus tiba-tiba datang ke suatu acara pagi-pagi yang aku hosting di situ, tiba-tiba wadahnya aku nggak kasih gitu loh, yang harusnya mereka mempromosikan tentang hasil karya mereka. Tiba-tiba udah nggak ada, diganti sama aku ngelawak-lawak sendiri yang mereka nontonin karena aku kan jadi kayak kasihan dia gitu. Jadi aku kayak udahlah ini udah nggak fair buat kita sama-sama gitu. Jadi aku nggak bisa ikutan konsep-konsep yang seperti itu. Jadi ya kalau misalnya mau seperti itu ya mungkin udah beda ininya aja gitu. Jadi mendingan aku yang mundur ya gitu. Bahasanya waktu dan tempat Strong People selalu akan mengubah fakta. Nah fakta yang sekarang, waktu yang sekarang, tempat yang sekarang kita harus cerdas menyikapi kondisi itu Mbak. Nah itulah pesannya. Betul. Dengan cara ya mengupgrade ilmu. Iya. Nah salah satunya kayak Mbak Andara tuh sebenarnya sekarang udah punya bisnis tuh teman-teman. Nah Mbak Andara, punten, apa aja dulu pernah yang Mbak Andara lakukan usaha, kalau boleh di-present dari sini, sampai yang akhirnya sekarang yang difokusin gitu. Oke. Kalau usaha sih sebenarnya aku bukan tergolong orang yang bisnis banget atau mungkin karena sebenarnya aku juga masih minim ilmu ya soal bisnis. Keinginan pasti ada, keinginan ada. Cuma karena minim ilmunya ini nih yang akhirnya bikin aku jadi mungkin di situ-situ aja stuck gitu loh perjalanan bisnisnya. Jadi dulu aku sempat bikin salon tapi salonnya spesifik nih, dulu khusus waxing doang. Kalau tahu dunia waxing perempuan gitu, nah itu emang aku khususin cuma buat waxing doang. Yang akhirnya itu aku bikin di sekitar tahun 2012-an ya, sekitar ada 4-5 tahun itu berjalan gitu. Itu berjalan 4-5 tahun? Waduh, Strong People. Cuma karena aku belum ngerti bisnis plan yang benar akhirnya tidak semenguntungkan yang aku harapkan gitu. Tapi bukannya flop enggak gitu. Maksudnya omset yang aku dapatkan itu akhirnya cuma kayak bisa bayar sewa, kemudian bayar pegawai, equipment dan segala macam. Untungnya juga masih sangat tipis banget gitu. Jadi belum bisa BEP banget lah gitu. Oh gitu ya. Gitu. Padahal sebenarnya dan ternyata setelah 4-5 tahun sekarang ternyata marak bisnis itu gitu. Aku ngeliatnya dulu kan gue bikin ini pernah gitu ya. Kalau misal ternyata mau dibikin lagi bukan nggak mungkin sih, pengen sih ada keinginan karena pernah di situ kan gitu. Cuma tinggal pemahaman bisnis plannya aja nih yang aku masih belum dapat gitu. Ini masalah bisnis plan kita potong sebentar Mbak. Ini kita ulang lagi, kita tegasin di sini, kita konfirmasi lagi Strong People. Bahwa bisnis artis ini kan dibawahi gitu, dimediasikan oleh Sekolah Pengusaha.id tadi teman-teman. Jadi Mbak Erli nanti izin istilahnya izin dengan sangat hormat. Jika Mbak Erli nggak keberatan, nanti untuk divisi untuk sesi yang kan dikasih Mbak. Jadi semua bintang tamu kita di sini Strong People kita dari tim Sekolah Pengusaha.id kita itu memberikan tuh Mbak private Mbak. Nah nanti Mbak Erli dengan suami sesinya kita cari ya. Pasca dari ini nanti kita cari kapan Mbak bisa dengan Mas. Nanti kita akan kasih tuh sesi itu sendiri. Jadi sehingga tahu Mbak nanti bahwa oh ya dulu itu gue gagal bikin salon itu ternyata di sini nih. Itu tuh kalau kita sih nangkap tadi tuh, wah ini mah gurih. Kalau seorang artis, public figure, dia punya produk yang benar-benar bersistem. Apalagi salon. You know Mbak, salon itu di developnya Mbak bisa punya produk kecantikan sekarang. Iya betul. Dengan gampangnya. Cuman ini kan masalah di
knowledge-nya kan, Iya. how to build the business. Ya, Nah, inilah fokus dan concern kami, Mbak. betul. Jadi kita support teman-teman di sini yang sudah ikut andil, support bisnis artis di sini, kita semua saling support. Betul. Nah, itu satu. Terus pernah apa lagi? Itu terus pernah apa lagi ya? Pakaian juga pernah. Pakaian. Nah, contoh pakaian apa dulu? Pakaian dulu aku semuanya itu ini sendiri gitu ya. Jadi kayak kemarin salon ngegarap sendiri dalam artian cuma kayak mikirnya gini, ini apa namanya lagi punya apa namanya sisa tabungan lah ya, yang seenggaknya harus aku jadiin sesuatu gitu, Nah begitu, ya udah deh dari modal seadanya, ya udah coba iseng sedikit. Nah apa namanya hire 1-2 orang yang masih nol, aku training dan lain-lain gitu. Akhirnya bertahan orang-orang itu sampai akhirnya berapa tahun itu, sampai akhirnya tutup juga. Aku bilang sama dia, maaf ya kalau misalnya ternyata nggak bisa jalan lagi ini salonnya gitu. Tapi bukan nggak mungkin, ini ilmu yang pernah aku kasihin ke kamu, ini adalah modal buat kamu gitu. Karena dan alhamdulillah Mas Ruki, dari situ dia itu sempat pas pandemi itu dia jalan sendiri. Wah. Dia jalan sendiri. Berkah ilmu itu, Mbak. Alhamdulillah gitu, insya Allah ya gitu. Maksudnya dia bilangnya, Bu, aku masih gini. Oh alhamdulillah. Jadi seenggaknya yang dulunya dia itu dulu TKW ya Mas gitu. Jadi dia karena dia nggak betah kerja di luar, terus saya bilang, yaudah kamu mau ini nggak gini. Tapi ini saya training ya seperti ya nggak apa-apa Bu. Ternyata dia malah menikmati dan dia merasa ini ilmu yang saya punya nih gitu loh gitu. Mau akhirnya dia kerja sendiri atau mungkin nantinya dia sama orang gitu. Setidaknya dia udah punya modal buat itu mencari lapangan pekerjaan buat dia. Tanpa sadar ya Mbak. Waktu Mbak jadi ownernya dia di usaha Mbak, kita tuh berhasil tuh Mbak membangun SDM kita Mbak. Karena yang namanya karyawan dalam ilmu bisnis itu jelas Mbak. Pengusaha yang sukses itu dia biasanya tidak ingin anak-anak buah dia, walaupun yang dia percaya itu ya, lu selama-lamanya kerja sama gua, jangan sampai. Lu harus bangun suatu saat kalau lu memang mau bangun usaha sendiri di luar. Ketika lu udah kuat ilmunya. Tapi kalau lu memang nggak bakat untuk jadi pengusaha, untuk menjadi one man show-nya, ya udah, lu stay sama kita di sini. Kayak begitu tuh Mbak. Jadi seorang pemimpin sejati itu tidak akan pernah menahan-nahan anak buahnya, karena ternyata benar, saya tuh ngalamin di perusahaan-perusahaan saya dari dulu ya. Mbak, lepas satu orang yang Mbak sayang, kita akan dikasih sama Allah itu yang 2 kali kita sayang. Itu tuh udah hukum alam ternyata kalau kitanya ikhlas. Jadi jangan pernah kita strong people ya mengekang tim kita, karyawan kita, jangan. Nah, gitu, trust itu kita bangun. Betul. Tapi mantap Mbak, itu ilmu berkah. Alhamdulillah, insya Allah ya. Insya Allah itu pasti berkah, insya Allah itu. Terus kalau yang selanjutnya pernah baju juga. Baju itu aku pernah bikin jadi batik waktu itu. Jadi aku ngambil kain batik dari berbagai daerah di Indonesia gitu ya. Terus tapi abis itu aku bikin model baju, cuma 1 model aja dulu Mas. Cuma 1 model doang yang aku ngelihatnya ini bisa dipakai oleh unisex. Gitu. Jadi jadi mau cewek mau cowok pakai ini tetap oke gitu loh, tidak terlihat melambai gitu ya. Tapi terlihat stylish gitu loh, gitu. Tapi yang dipakai adalah material batik gitu. Kita nggak bicara soal batik yang tulis atau yang mana ya, karena harganya pasti mahal banget gitu kan. Jadi aku pakai batik-batiknya hanya batik-batik cap aja, tapi memang udah ini yang dari daerah-daerah tertentu, misalnya kayak Pekalongan atau mungkin Solo apa yang kayak gitu-gitu. Nah, itu sempat berjalan berapa lama tuh? Itu lumayan sih, aku sempat ada mungkin 2 tahun kali ya, 2 tahun gitu. Cuma karena ngurus sendiri itu, jadi keteter. Pertama nggak ada apa namanya ya, emang keteter karena aku juga masih syuting, masih apa segala macam. Terus kayak untuk stok, kemudian kayak buat flow ke administrasi, kayak gitu-gitunya itu
aku keteteran banget di situ. Jadi aku memang Mbak, jadi butuh. banyak namanya apa namanya bisnis itu memang banyak teman-teman kita. Saya juga dulu juga, aduh udah hancur beberapa kali karena memang. Tapi nggak pernah ada ya Mas ya, berarti ya kalau misalnya pertama kali bikin bisnis, habis itu langsung lancar semuanya itu No. jarang terjadi itu ya kayaknya ya. Pasti ada yang flop dulu gitu pasti. Fail itu bagi seorang pengusaha itu hal biasa Mbak. Dan nggak perlu takut, nggak perlu sedih juga. Nah di sini makanya bekal ilmu kepengusahaannya harus kuat benar. Kalau saya alhamdulillah udah 20 tahun Mbak. Makanya saya berani bikin gini karena emang udah 20 tahun tuh wah jatuh bangun, dikhianati, dimanfaatkan orang kita. Benar. Iya, Nilai rupiahnya itu udah miliaran lah. Iya, benar. Tapi di dalam dunia bisnis itu sama dengan dunia karir pada umumnya yang lain. Kita butuh juga yang namanya menjalani gagal itu demi untuk menguatkan. Nah, rata-rata ketika kita udah bertambah usia, bertambah ilmu, dan ilmu kepengusahaan nih semakin di-sharing sama orang nih kayak bisnis artis, sekolah pengusaha gitu. Orang tuh makin paham bahwa sebenarnya di bisnis itu biar bisa berjalan lancar, kita cuma mencari jodoh Mbak. Jodoh bisnis gitu. Yes, sama kayak kita nyari suami, nyari istri. Iya. Ketika ketemu jodohnya, dia akan melejit usaha. Betul. Insya Allah lah. Amin. Apalagi emang harus akur ya. Benar. Suami istri ini harus akur. Benar. Atau partner ini juga harus akur. Iya. Jadi sangat hubungannya dekat dengan hubungan rezeki rumah tangga. Iya. Emang harus dan nggak bisa juga cuma satu arah komunikasinya kan ya. Kita benar-benar harus punya satu misi yang sama, visi yang sama gitu kan. Dan fair, nggak ada yang ngerasa timpang jadinya gitu. Misalnya akhirnya sama-sama naruh duit yang sama, tapi ujung-ujungnya, wah si Early santai-santai aja nih, gua doang nih gitu yang kerjaan. Jangan sampai terjadi seperti itu juga kan. Itu gitu. sebenarnya ada ilmunya tuh Mbak. Jadi itu yang dibilang fondasi sebelum kita bekerja sama. Ada namanya cara mengubah mindset jadi pengusaha kalau di kita tuh. Nah itu kita ajarin. Simple nih, kita sharing sedikit di sini. Mau berapapun orang chip in, kalau udah mengacu kepada bisnis plan, cash flow projection, proposalnya itu tadi, itu jelas. Misalnya 5, ini modal misalnya 5 miliar, 5 miliar. Misalkan nih, kita berbisnis, saya punya rencana untuk bikin salon dengan skill saya, 5 miliar modal yang akan saya cari. Mbak Erly misalnya jadi investor saya. Maksudnya aku tertarik tuh 5M. Coba lihat dong proposal aku pelajarin. Nanti di cash flow itu kan kelihatan Mbak. 3 tahun, 5 tahun hitungannya. Kapan BP-nya, kapan PBP-nya. Itu jelas semua. Baru itu juga jadi acuan orang. Salah satunya langkah selanjutnya untuk saling lebih mengenal lagi untuk dia chipin atau invest. Kayak Mbak tuh akan acuan Mbak pertama itu. Yang kedua baru. Berarti nggak bisa dong ya dalam baru berapa bulan udah ini kok belum BP, atau dalam setahun aja juga ujung-ujung udah nanya ini kok belum BP. Ya menurut Ngana gitu kan. Makanya BEP dan jangka waktu BEP itu break even point itu teman-teman seorang people itu pasti tergantung dari bisnis apa dulu. Contoh. Jadi nggak bisa dipukul rata semuanya. Nggak bisa dipukul rata. Semakin gede bisnis yang kita invest, biasanya BEP semakin lama. Yang paling cepat di bisnis apa sih Mas? Investasi itu rata-rata. Ini kita bicara selalu yang bisnis benar aja ya teman-teman, bukan bisnis yang aneh-aneh. XX buang di sini. Jadi bisnis yang misalkan kayak kuliner. Kemarin Vicky Prasetyo baru sounding. Kayak misalkan di sate kambingnya dia itu modal 80 juta. BP-nya itu kalau nggak salah 3 bulan. PBP-nya itu balik modal itu di 5 bulan. Karena omsetnya kuliner itu menurut dia itu sampai 200% gitu. Dan sehari itu bisa omset sehari itu bisa 3 juta sampai 5 juta. Make sense nggak? Make sense. Nah kayak gitu kalau ketemu tempat yang bagus. Jadi bisa cepat BP-nya. Bisa lama. Kalau udah bicara salon 5M tadi itu udah beda lagi tuh Mbak. BP targetnya itu adalah di 24 bulan, berarti 2 tahun.
Terus balik modal kapan Mas Uki? Balik modal tuh di sana saya tulis Mbak Andara itu adalah di tahun keempat misalnya. Ulama ya Mas Uki ya. Ya ini pesimisnya nih kita nih. Tapi optimisnya bisa sih di tahun ketiga itu selesai, masuk tahun keempat kita udah balik modal. Atau kalau ternyata misalnya saya bikin konsepnya punya cara sendiri gitu ya, cara memarketingkan. Wah, kayak Vicky tuh, bikin kopi kemarin dia berapa M gitu modal. Dalam waktu 3 bulan balik modal. Karena emang viral menggunakan nama sosok valuasi keartisannya ini. Dengan kopi dia, kalau nggak salah ya ada tuh di podcast saya lupa. 11 miliar dalam waktu 4 bulan kalau apa 3 bulan. Mantap. Nah ini karena dia mau udah mempersiapkan. Mas Vicky saya lihat dia seorang pengusaha benar. Iya. Nah ini harus kita sharing nih teman-teman ilmu ini. Betul. Indonesia harus bangkit seperti Garuda bangkit. Nah gitu Mbak Erni. Gitu. Oke. Satu salon boleh dulu tanyain salonnya. Bu ulik nanti. Amin. Punten Mbak, itu yang kemarin saya pantau-pantau itu Mbak kan punya usaha wedding tuh Mbak. Iya Nah, betul. itu gimana sih konsepnya? Ini lagi baru banget tahun ini aku baru mulai gitu. Jadi kita lagi masih tahap perkenalan gitu ya, perkenalan bahwa kita baru merintis nih seperti ini. Ini bukan bisnis baru sebenarnya, dalam artian ini adalah bisnis yang udah banyak duluan orang kerjakan, tapi untuk akunya pribadi secara owner gitu ya, secara bagian dari tim ini aku juga nggak sendirian, aku barengan dengan beberapa teman-teman juga, kawan-kawan aku juga di belakang ini, tapi memang yang dimajukan adalah benderanya pakai nama aku gitu. Di situ. Jadi aku bergelut di bisnis wedding, tapi kita fokusnya sekarang ini masih di wedding bandnya dulu nih. Wedding band. Jadi untuk band-band yang mengisi di acara wedding. Jadi karena kan berkaca dari pengalaman aku di dunia entertainment kan banyak ke dunia musik juga gitu ya Mas Ruki ya gitu. Terus aku ngelihat kansnya teman-teman yang notabene-nya mereka masih belum dikenal secara publik, tapi sebenarnya mereka punya talenta, mereka punya punya sesuatu yang oke nih sebenarnya, cuma memang mungkin kesempatannya aja yang belum ada gitu ya. Jadi kemarin aku coba ya udah yuk kita coba garap nih, kita ambil beberapa teman-teman yang memang sebenarnya mereka juga masih aktif di main cafe, masih aktif di wedding juga. Jadi mereka nggak terpaku sama satu organizer aja gitu. Tapi di sini aku bilang ya udah kan aku juga baru, aku belum bisa nge-eksklusifin mereka juga kan gitu. Kalau misalnya aku udah jalan mungkin beda cerita. Aku akan mengeksklusifkan mereka ini gitu. Jadi kalau sekarang karena masih adaptasi dan masih perkenalan gitu. Jadi ya udah kita bebasin dulu, nanti begitu ada kerjaan kita yang masuk baru kita ini gitu. Jadi aku lagi fokusnya ke namanya apa tuh? Namanya earlyswedding.co. earlyswedding.co. Itu websitenya ya? Ya nama di ininya Earlys Wedding. Kalau di IG-nya, sosmednya itu ya? Iya, earlyswedding.co. earlyswedding.co nanti kita tulis ya Strong People. Gitu. Jadi di sana berarti kalau ada orang mau menikah, butuh band, ya bisa calling lah gitu ya? Bisa gitu. Jadi kita konsepnya adalah mungkin aku ngelihatnya berkaca dari aku pernah ya dibilang sering enggak, tapi lumayan cukup paham gitu ya. Begitu kita datang ke acara kawinan, baik karena aku sebagai tamu atau mungkin aku MC di kawinan itu, jadi kita udah tahu ya flow-nya bagaimana acara-acara di resepsi kurang lebih seperti apa. Itu aku ngelihat kalau misalnya bagian entertainmentnya ya, begitu bukan artis yang main, itu pengunjung biasa aja. Oh gitu. Ya maksudnya itu band wedding tetap main,
tapi sebagai cuma kayak playlist, kayak mereka kayak muterin lagu playlist aja gitu. Tamu ya udah cuma dengerin, oh ya biasa. Beda banget kalau misalnya tiba-tiba yang datang adalah artis. Misalnya tiba-tiba Kahitna, Malik and the Essential, Reza, siapa, ngeriung semua maju ke depan, heboh, joget, semua apa. Terus loh ternyata tamu undangan kita tidak sekaku itu, dan si yang punya acaranya, punya hajatnya juga, itu dia juga, mereka tidak sekaku itu, mereka mengizinkan kok para tamu itu untuk bergembira. Ternyata kan saya pikir kan selama ini enggak boleh bergembira, tapi ternyata mereka bisa bergembira dengan kebaya, mereka joget-joget. Bahkan kalau misalnya kita di kawinan Batak itu pasti joget-joget, kawinan Manado bisa poco-poco gitu maksudnya. Ternyata emang harusnya se-entertain itu, tapi kenapa yang notabene-nya bukan dikenal orang tidak bisa mengentertain. Nah, di sini aku akhirnya bilang sama teman-teman, aku punya konsep gitu loh. Mungkin ini konsep yang biasa gitu, tapi kalau misalnya sudah menjadi stereotip, enggak di kawinan harusnya gini aja, lo no gitu. Jadi akhirnya aku bilang gini, lo emang bukan sekarang belum dikenal orang, tapi gue mau lo mencuri, gue mau lo mencuri perhatian orang yang ada di situ, karena lo nggak pernah tahu siapa yang datang ke kawinan itu gitu. Bisa jadi besok itu dia akan jadi klien lo gitu. Gitu. Jadi aku bilang curilah momen itu, jangan cuma yang panggungnya cuma dikasih kecil doang nih, segede karpet ini misalnya ya untuk si band wedding. Jadi kesannya tanggung jawab harus mengentertain itu hanya terletak pada vokalis. Sedangkan yang player di belakang yang cuma santai, kadang cuma duduk doang, gini nyetem gitar gitu. Aku ngeliatnya lo nggak entertain juga. Ini satu kesatuan loh, kalian segrup gitu. Jadi di sini aku bilang, aku bilang gitu, gue mau konsepnya adalah kita lo lihat caranya Malik perform pada saat mereka di atas panggung, nggak ada yang nggak goyang gitu, nggak ada yang nggak menjual gitu. Maksudnya even di belakang mereka punya alatnya masing-masing aja mereka bisa mencuri perhatian gitu ya gitu. Jadi aku bilang harus seperti itu, itulah mengentertain gitu. Nah terus habis itu konsep dari panggung juga aku pikirin. Aku bilang aku nggak mau standar yang kayak perempuan harus pakai gaun gitu ya, kecuali nanti akhirnya ada balik lagi ya, kita akan terbentuk sama kebutuhannya, request dari yang punya hajat gitu. Tapi yang konsep yang kita tawarkan awalnya adalah seperti itu gitu. Aku mau konsep adalah tidak seperti yang udah-udah gitu. Ini lucu nih Mbak, kalau boleh saya komen ya. Tanpa sadar Strong People, Mbak Erli itu karena memang basic dia adalah di dunia entertain itu, mulai dari model, syuting video klip, bintang-bintang gitu, sampai dia juga presenter. Namanya presenter tuh kan sering diundang juga Mbak, ke acara-acara kan. Nah, dia pasti ngerasain apa sih yang dibutuhkan oleh acara sebuah pernikahan itu. Ternyata ide dia termasuk keren. Kalau saya bilang Mbak itu keren, karena kenapa? Kan ide itu lahirnya dari Allah langsung, dari Tuhan langsung ide kita. Kita dipilih loh Mbak. Mbak punya ide itu dipilih. Nah itulah orang-orang yang dibilang kreatif people itu, dia dipilih sama Tuhan untuk dititipkan ide. Biasanya bisnis modelnya itu nanti ke depan itu diproses waktu Mbak ketemu tuh bisnis model besarnya. Inilah hukum seorang pengusaha Mbak, bahwa jangan pernah berharap bisnis modelnya ini, monetizing itu besarnya itu dari awal udah kelihatan nih, enggak. Betul. Itu pasti ketemu di tengah jalan semua produk di muka bumi ini. Tanya sama si Mark Zuckerberg tuh. Dia ketemu bisnis model itu di tengah. Begitu dia bertonton jalan, ketemu bisnis model Facebook tuh ini. Jadi ini tinggal Mbak jalanin dan keren. Ingat Strong People ya. Ini jasa si Mbak Erli itu termasuk unik. Dia menyediakan band yang tujuannya adalah menghidupkan suasana, karena itu udah passion Mbak, itu sebenarnya tukang menghidupkan suasana dari dulu ya, orang entertain gitu kan. Nah, menghidupkan suasana, tapi yang benar-benar berkesan sehingga terjadi contoh nih Mbak, peluang nih buat si artis yang dari Mbak ini, karena konsep Mbak begitu, itu impact artis itu nanti, Mbak kan sekarang hobinya nyawer, bener nggak? Itu kalau dia bisa
mulai dari gitarisnya menghibur, hidup gitu ya. Iya. Itu Sawer bisa, wah itu anak band bagus. Aku tuh kayak udah tervisualisasi di otak gitu ya, gini. Udah mungkin sekarang berangkatnya dari mainin lagu orang dulu, tapi bukan nggak mungkin tiba-tiba dari konsep yang ada, akhirnya dilirik sama perusahaan rekaman yang mereka yang ngeliatnya, oh ini masih ada peluang nih buat yang genre yang seperti ini gitu ya. Sampai itu tadi yang Mbak bilang, bahwa terciptanya kalau orang sudah hidup suasananya Mbak, kalau udah mencair dibilangnya di sebuah satu acara itu, peluang-peluang orang bersilaturahim, ngobrol saling kenal akan lebih enak. Betul. Dan lebih mengalir. Ya. Kenapa? Oh dia suka, ngobrol, ternyata lu siapa sih? Lu punya gini. Tuh Mbak, namanya rumus silaturahim itu pembuka rezeki Mbak. Contoh salah satu itu tugas-tugas yang kayak gini tuh bagus Mbak. Keren. Amin. Siap. Pokoknya berangkatnya sih dari situ dulu. Aku coba kita fokusin dulu gitu ya, nggak mau terlalu muluk-muluk dulu gitu Mas Ruki untuk bilang kita WO gitu belum gitu, karena aku ngerasa juga kapasitasnya masih belum sebesar itu gitu. Kalau pengen gitu, karena aku melihatnya dulu aku punya role model adalah almarhumah Teh Rina Gunawan. Dimana aku melihat dia dari sosok yang artis gitu ya, akhirnya bisa jadi sebesar itu sebagai WO gitu ya. Karena aku pernah juga beberapa kali MC di WO-nya dia gitu. Aku ngelihat how she treat people gitu ya. Jadi aku kayak gila ya, keren banget nih orang gitu. Aku memang adore gitu. Aku ngeliat banget. Oh ini caranya seperti, aku belajar dengan melihat gitu. Oh caranya seperti ini, gini. Nah begitu beliau tidak ada, aku melihat kayaknya kok tidak ada lagi sosok seperti dia dari kalangan artis gitu ya, yang bisa maksudnya mungkin jadi penerusnya lah gitu. Amin. Jadi aku mau belajar di situ, mumpung gitu ya. Insya Allah ada jalannya gitu. Orang masih punya trust sama aku gitu. Karena kemarin itu aku tahun 2016 sampai tahun 2023 kalau nggak salah, 22 akhir itu aku sempat kerja kantoran. Sempat kantor gitu. Sempat kantor gue, iya. Di mana? Pertama itu masuk ke startup. Startup itu sebenarnya sebagai marketing dan juga PR ini gitu. Tapi kan kita sering ketemu sama beberapa kalian yang akhirnya kita minta sponsorship untuk acara event-event mereka. Dan gue seringnya disatain owner. Jadi gue amin aja ya dalam hati ya, biarpun sebelah gue kayak aduh ini bos gue nih. Bukan decision maker di sini gitu, yang sebelah sini yang decision maker. Cuma ya udah gitu. Dari situ di situ ada 2 tahunan, habis itu gue gue masuk ke logistik. Main logistik juga? Logistik. Jadi logistik. dari nol lagi gue belajar Mas. Gue alhamdulillah orangnya karena itu berbekal gue jenuh di dunia entertainment yang gue ngerasa stuck gitu ya. Gue sempat mikir gue mau sekolah lagi, tapi teman-teman gue bilang lo ujung-ujungnya sekolah buat apa, cari duit kan? Ya udah mendingan langsung kerja aja deh gitu. Toh dengan lo masuk kerjaan dunia sekarang lo juga kayak sekolah karena lo belajar dari nol lagi semuanya. Learning by doing. Yes, correct. Jadi dari situ gue ya udah deh, gue belajar lagi di dunia startup. Gue belajar, gue ketemu orang-orang yang umurnya setengahnya gue gitu kan. Jadi gue ngerasanya tapi gue tidak gengsi untuk gue mengakui yaudah ini zaman gue dulu belajarnya kayak nggak kayak gini nih, tapi udah gue belajarin. Dari situ gue dapat ilmu. Terus abis itu ada kesempatan untuk loncat, pindah biarpun gue bener-bener buta gitu ya. Logistik gue cuma tahu tentang perpaket-paketan doang gitu kan, yang ngurusin apa dipakai. Nah, lucunya ini gue masuk ke divisi yang sebenarnya bukan Indonesia yang handle. Apa tuh? Jadi gue masuk ke bisnis unitnya mereka, di mana waktu itu mereka lagi bikin bisnis unit yang handle sebenarnya orderan dari Indonesia untuk luar negeri.
Oh, Jadi yang buat jadi ekspornya ya. jadi pesanan dari barang-barang dari Cina, dari Bangkok yang kayak gitu-gitu. Gue di logistiknya dan gue berhubungan sama tim gue di Cina, bukan Cina. orang Indonesia timnya. Jadi Tektokannya di tektoknya sana. di sana Iya. gitu. Jadi gue belajar semuanya di situ. Berarti jam terbangnya lumayan juga dan tuh Mbak sebenarnya. Dibilang jam terbang sih enggak, tapi seenggaknya gue sudah dapat insight ya Iya. gitu, ilmu baru Itu mahal, ternyata mahal. seperti ini. Dari situ kan gue akhirnya belajar lebih lagi, biarpun dulu pas SMA gue udah pernah belajar, tapi akhirnya gue belajar lagi, gue mendalami lagi bahasa Mandarin karena company gue banyak orang Chinese di sana gitu kan, yang mereka biarpun kita pakai bahasanya semua pakai bahasa Inggris, tapi kalau misalnya ternyata mereka sering pakai bahasa Mandarin, why not gue juga belajar gitu. Jadi seenggaknya gue nggak terlalu, ya gue akhirnya bisa direspek, mereka aja bilang wah lo belajar bahasa Mandarin, dia bilang gitu. Iya gue belajar biarpun masih gini-gini, wah keren gitu karena gue aja belum belajar bahasa Indonesia gitu, dia bilang gitu. Kita cuma ya udah kita cuma komunikasi dengan bahasa Inggris kayak gitu-gitu. Gue belajar terus pas pandemi kemarin gue juga sempat belajar digital marketing secara online gitu. Ya ilmu-ilmu seperti itu sih sebenarnya gue apa ya, gue coba raup dulu karena bukan nggak mungkin once gue butuh gitu. Tuh, ngumpul nanti Mbak. Biarpun itu masih cuma basic, tapi setidaknya basic itu yang gue perluin gitu. Karena dari basic itu nanti kan ke-recall lagi ya. Begitu kita butuh sesuatu ke-recall lagi gitu. Nanti kita tinggal upgrade gitu. Ya, the basic, kalau basic udah kuat Mbak, kesana itu udah enak Mbak. Amin. Nah, ini yang paling susah tuh ilmu basic itu. Iya betul. Dan yang terpenting niat. Niat benar. Nawaitunya tuh. Itu. Jadi kalau kata si ya kemarin karena baru syuting sama si Vicky bilang gini, niat itu baru sebarangnya, jangan bahasa dia tuh lebih sadis. Lebih jelimet deh. Gak boleh jadi pemalas. Ya, itu. Oh iya benar. Kadang-kadang iya benar niatnya cuman dia malas sih kan. Iya, aduh mati itu. Salut juga, saya luar biasa tuh. Ngeliat teman-teman kita tuh Mbak luar biasa termasuk Mbak Andara di sini Strong People. Ternyata kita jarang melihat itu, benar-benar dia mencoba. Wah, ternyata dunia tuh luas sekali ya, peluangnya banyak banget. Itu gue jualan sushi. 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 Ntar baru tahu nih. Terus sushi gitu. Ya udah. Jadi dari situ ya si antar jemput si sushi itu biarpun receh. Pas kemarin kan waktu itu kan gue tinggal sama mertua kan di Bekasi. Nah, pas sekarang udah balik ke rumah yang di sini, akhirnya udah stop, tapi nggak ada yang nerusin gitu sayangnya gitu. Ini Mbak satu, jadi kita itu kemarin berunding di bisnisartis.com itu melihat potensi teman-teman yang luar biasa, di minimal dia pasti ada kulinernya. Sampai tercetuslah ide kemarin itu kita itu akan rencana nih doain ya Mbak ya, akan membuat bisnisartis.com cafe Mbak. Di mana menunya semua tuh yang ikut podcast ini. Ya macem-macem ya. Ini satu kemarin si Aksan Siuman, si Mas Aksan itu, dia tuh punya passion masak. Oh dia seneng masak? Wah, tuh Mas Aksan tuh lu sih cerita, gue dapat ide jadi. Jadi belum lagi yang kayak si Candil, Candil tuh punya burger itu sehat. Oh. Ya, makanya saya bilang kan, ya udah kita start aja dulu, bikin bisnisartis.com cafe, menunya nanti. Ya kalau untuk di dunia kopi, karena saya main di kopi, ya udah kopi Ruki Markiano deh, gitu kan, semuanya kopiku tuh. Nah kopinya saya, terus kalau kopi kesehatannya Vicky juga bisa tuh, kan beda kan. Nah kopi stamina, terus kopi burger Candil, sushinya Andara Early. Kira-kira Mbak kalau saya tulis nama gitu mau nggak? Jadi sushi, menu sushi Andara Early. Kayak si Seno apa kemarin tuh kuenya tuh ya, lupa saya. Itu rencana nanti itu tuh. Jadi misalnya risoles gitu ya, risoles Seno Raja gitu kan. Saya akan bilang lu verified dulu kan anak. Lu kalau mau kita bikin kayak gini, nah nanti tamu-tamunya tuh sambil nonton podcast gitu loh Mbak. Iya. Keren nggak? Bisa. Nah nanti Mbak tandain kalau Mbak punya signature food atau beverage apapun yang kira-kira bisa diproduce massal, kayak sushi itu kan bisa dibikin frozen kan? Bisa nggak?
Kayaknya kurang enak. Kurang enak. Nah, Mbak cari yang bisa frozen. Iya. Jadi nanti bisnis artis cafe ini dia bikin nih. Nanti kita bikin sistem flowchartnya itu udah kita setting. Kalau itu udah bermain di sana kita kan. Nanti sistemnya frozen, Mbak. 100 pieces taruh. Terus nanti 100 itu begitu ada yang pesan satu dari frozen doang. Iya. Lebih cepat itu. Dan lebih efisien. Iya. Dan lebih awet tahan lama. Iya. Ketika kita main menu-menu sehat. Ini yang kami lakukan di cafe resto saya tuh sama teman-teman tuh kayak dimsum gitu ya. Dimsum awet karena frozen semua. Nah, itu Mbak pikirin tuh dari sekarang ya. Boleh. Ntar dicari dulu nih kira-kira apa nih yang. Karena harapannya dari bisnisartis.com cafe ini kelak kalau ada pengunjung yang suka. Misalkan dia sukanya cuma sushi doang, langganan sushi aja. Dia kepikiran Mbak, mau bikin outlet sushi Andara Early ya, boleh nggak masukin? Begitu loh orang. Kalau dia udah ngerasain rasa, bener kan Nis? Nah, si Anis tahu tuh dia ngurusin kafe itu. Nah jadi Sip. kayak ada yang suka kacang doang nih. Ini kacang kalau saya jual lagi boleh nggak di mana gitu? Seller. Nah jadi maksud saya tuh Mbak banyak peluang kan. Yang penting kita kreatif kan. Benar. Nah rencananya bisnis artis itu ini nyatanya di samping ada mempertemukan nanti bisnis artis teman-teman ini ke para tim-tim pengusaha dan investor di circle kami. Di samping itu juga kita bikin showcase-nya. Nah rencana di showcase itu nanti kalau bisa sih 3 lantai gitu bayangan saya. Di atas itu adalah tempat buat kantor dan podcast. Di lantai itu ruang meeting, di bawah itu tempat restonya. Gitu. Terus Mbak, harapan Mbak dari usaha Mbak itu apa sih sebenarnya ke depan gitu? Harapannya pastinya sustain ya. Sustain, berkembang. Banyak cabang nggak pengen? Ya pengennya bukan banyak cabang lagi, tapi kita timnya makin banyak gitu. Jadi bukan cuma kalau sekarang kan kalau yang di band entertainment ini kan aku cuma masih punya 1 tim doang, tapi nanti banyak tim gitu. Jadi klien aku hari ini ada di gedung apa dengan jam yang sama ada banyak gitu loh. Jadi berarti menerima dong lowongan kayak freelance gitu. menerima. Strong People tandain ya, follow Andara Early di Instagram menerima. ya. Jadi nanti memang kita godok lagi ya, karena kita akan harus nanti kita godok lagi karena kan menyatukan banyak kepala di dalam satu grup itu kan nggak gampang. Kita harus punya yang mereka mungkin udah punya. Ini style gue seperti ini gini. Oh ya kita satuin brainstorming dulu. Udah keren sih sebenarnya. Dan target seperti almarhumah Rina Gunawan. Amin. Ya insya Allah Mbak, I know her. Iya benar. Perjalanan dia dan dia salah satu yang sukses dalam dunia sukses WO Indonesia. Betul. Itu makanya itu aku jadi panutan aku karena apa? Aku ngeliat wah dia tuh keren banget tapi sedih banget begitu dia pupus gitu ya. Kok nggak ada yang meneruskan lagi seperti dia gitu mah. Even namanya pun tidak terdengar gitu ya. Smart girl bener. Gitu loh. Sedangkan mungkin aku ngerasa juga aku kan juga mungkin passionnya aku masih seneng serving people gitu, masih ketemu orang atau apa. Dan untuk kebutuhan kayak pengennya tampil di depan kaca, aku udah nggak terlalu gitu loh mas. Jadi bisa dikatakan kayak yaudah nanti kamu yang MC-in gini. Itu pun aku pikirkan kembali karena aku lebih seneng. Kok aku sekarang lagi menikmati di belakang layarnya ya sebenarnya gitu. Tapi itulah kembali lagi Mbak. Karena itu tuh muncul dari passion tadi ngumpul di ujung ketemu tuh bisnisnya kan. Nah, iya betul. Mudah-mudahan berjalan dan mudah-mudahan saya pengen ya mudah-mudahan strong people yang mantau udah kita kupas habis tuh. Bandara itu potensial banget buat kalian untuk wah lucu juga nih. Boleh nggak usah malu-malu. Yang penting kita nanti berkabar ya. Iya. Jadi kalau dalam waktu dekat punya rencana mau nikah atau buat kamu sendiri atau mungkin keluarga atau kerabat atau semuanya, monggo aja langsung DM ke aku boleh atau mungkin langsung DM di @earlyswedding.co itu bisa karena itu fast response semuanya. Mau tanya-tanya harga dulu juga monggo karena
karena kita masih awal-awal, pastinya kita kasih special price nih buat yang awal-awal. Special price untuk early wedding. Jangan lupa di follow ya. Oke Mbak, karena waktu juga nih Mbak, Ya. coba saya lihat beberapa jam sih kita. Biasanya nggak kerasa ya Nggak ngobrol berasa ngalor nih, ngidul karena- begini ya. Bener-bener apa ya, kalau obrolan berkualitas begini Mbak. Yap. Buset, sejam ya. Masa? Siap. Thank you Mbak Anda Rairi. Sama-sama Mas sudah Luki. mampir. Inilah waktu Garuda bangkit. Yes.